Apa kabar sahabat BIN? Saya Fernandus Panggang. Saat ini saya sedang berada di daerah kawasan Cilangwan untuk ngobrol bareng bersama tokoh Samosir, tokoh Pemerakarsa Kabupaten Samosir, yaitu Abang Anda Angko Sitanggang yang juga mantan anggota DPRD di Kabupaten Toba Samosir. Selamat sore, apa kabar Bang? Selamat sore. Ya, gimana? Sehat Bang? Sehat. Puji Tuhan. Bang, Abang ini kan sebagai pengamat sosial, pengamat politik di Kabupaten Samosir, sangat eksis. Selalu dalam setiap event, selalu eksis dalam pergerakannya. Iya. Saat ini kan ada pilkada dan sudah melakukan debat kandidat. Terakhir debat kandidat yang kedua. Nah, bagaimana Pak Angko Sitanggang melihat pasangan milenial itu pantas pada debat kandidat yang kedua tadi, atau mungkin pasangan tahun lain juga boleh ditanggapi, silakan. Ya, kalau kita lihat debat kandidat kedua yang di Medan, intinya salah satu kita komentari dulu ya, kalau umpamanya nomor 2 lah pantas. Kalau kita lihat sangat bagus. Artinya bahwa Pandito itu pada saat itu cukup agresif menjawab semua pertanyaan dari pihak kandidat yang lain, juga dengan dari segi visi misi. Ya, kita sangat yakin setelah Pandito nanti menang menjadi bupati di Samosir, Samosir akan lebih baik ke depan dan lebih sejahtera sesuai dengan visi misi beliau. Dan kebetulan Pandito itu kan masih muda. Itu harapan kita ya, kaum muda ini kan ya harus kita tonjolkan, kita dahulukan sesuai dengan perkembangan situasi sekarang ya. Yang namanya sistem elektronik ini tentunya harus pemuda-pemuda lah yang lebih memahami Sistem digital ya? Nah, digital ini ya kan. Baik, Bang Angko, pada debat kandidat kemarin ada salah satu pasangan calon yang menyerang secara verbal pasangan calon nomor 2 yang mengatakan bahwa dia melakukan TTR, terus ada manipulatif sekian puluh miliar. Itu gimana Abang menanggapi itu? Sebenarnya itu yang dituduhkan TTR itu termasuk salah sasaran itu sebenarnya. Ya, karena Pandito itu kan tidak mengerti itu apa yang namanya TTR. Lagi pula dia belum pernah di Samosir ini menjadi calon, baru kali ini. Justru mungkin ya calon-calon yang terdahulu lah yang melakukan itu. Kalau itu dianggap manipulatif, ya justru yang terdahulu yang melakukan itu. Makanya maksud Bapak sudah ada dilakukan terdahulu sebagai salah satu calon ya? Ya itu sudah menjadi rahasia umum lah. Nggak usah munafik lah. Kemenangan Rapidin itu 2015 itu semua tahu itu, bagi apa juga itu amplop itu ya. Dari pengakuan dari timnya juga begitu semua ya kan. Jadi ya jangan munafik lah. Ya, apalagi yang namanya TTR ini kita kurang mengerti sebenarnya ya. Dan tidak pada tempatnya itu diperdebatkan di dalam debat publik, karena itu tidak termasuk materi daripada yang direncanakan KPU ya. Karena TTR itu kan kita pun bingung TTR ini apa sebenarnya. Makanya Pandito secara polos menjawab, saya tidak mengerti TTR. Memang tidak mengerti. Kalau kita tanya di daerah lain apa TTR, justru orang bingung. Coba tanya di Deli Serdang, ada nggak TTR di situ? TTR ini bahasa apa? Kita tidak tahu ya kan. Itu istilah incumbent ini. Mungkin dia yang mengerti arti daripada TTR itu. Ya, kalau itu dikategorikan manipulatif, dia yang tahu itu. Mungkin justru dia yang melakukan itu. Makanya Pandito tidak ada istilah TTR, memang tidak mengerti dia. Kemarin ada pernyataan Pandito yang mengatakan terkait tentang perubahan RPJMD. Ya. Pandito mengatakan itu sudah menyalahi pasangan, sementara pasangan itu yang menyatakan itu tidak menyalahi kalau diubah di tengah jalan. Kalau Bang Angko Sitanggang sebagai mantan DPRD, memang boleh diubah RPJMD? Ya sebenarnya kan RPJMD itu kan sudah bagus.
apa yang tertanam, yang tertuang di sana, itu yang mau dilakukan oleh sebagai pemerintah. Nah, karena sebagai bupati, RPJMD itu kan memang bisa berubah, tapi harus hal-hal yang spesifik dia, ada rencana alam, ada yang anggaran tiba-tiba yang harus ditanggulangi, bisa-bisa saja diajukan lagi perubahan. Tapi kalau memang sama sekali tidak ada perubahan, dirubah sendiri, ini yang menjadi pertanyaan. Apa hak seorang bupati merubah itu? Karena perubahan itu juga harus diketahui oleh DPRD. Jangan asal-asal suka-suka merubah, karena pemerintahan ini kan eksekutif, legislatif. Ini merupakan suatu lembaga yang tidak bisa dipisahkan. Berarti kalau dirubah di tengah jalan, apakah itu termasuk pelanggaran? Itu termasuk pelanggaran, dan itu DPRD harus angkat bicara tentang itu. Ada apa? Ada apa itu bupati merubah RPJMD secara tiba-tiba tanpa ada pengetahuan daripada DPRD sebagai legislasi, ya, sebagai pengawas gitu, pengawas anggaran. Yaitu anggaran kan tidak suka-sukanya seorang bupati, makanya itu harus penandatanganan bersama, penandatanganan bersama pengesahan APBD. Saya juga mantan DPRD dan saya selalu panitia anggaran dulu selama saya DPRD. Saya paham betul itu nggak bisa sembrono. Itulah yang kita sesalkan. Berarti jadi kita pertanyakan kredibilitas seorang bupati di situ. Kalau dikatakan bisa berubah suka-sukanya, dari situ kita nilai berarti tidak cocok lagi beliau ini dipilih sebenarnya menjadi untuk periode kedua, ya, karena tidak paham semua tentang apa itu yang namanya peraturan. Inilah sebenarnya. Jadi kalau boleh, ya sudahlah, legowo aja lah, nggak usah ngotot lagi lah menjadi menang lagi, ya. Kasih kesempatan kepada yang muda, ya. Kalau memang kita berpikir bisa mengusir, ya, tapi kalau demi kepentingan pribadi, ya itulah yang terjadi, ambisius yang terjadi. Kalau kita sebagai warga Samosir demi Samosir ke depan yang lebih maju, lebih sejahtera, ya beri kesempatan kepada yang muda, yang masih bersih, yang masih artinya katakanlah tidak ternoda, ya, baik kasus korupsi, baik kasus yang lain-lain. Artinya ini kurang, karena bagaimanapun kalau sudah ada pemimpin itu memulai melakukan pembohongan, ya, dan ini akan kapan-kapan pun akan berbohong ini. Itu kurang. Makanya kita sebagai tokoh masyarakat Samosir ini tidak setuju ketika ada pemimpin-pemimpin yang melakukan pembohongan di daerah kita ini. Baik. Moderator menanyakan tentang green economy kepada paslon nomor urut 3. Kemudian dijawab dengan penanaman pohon. Bagaimana Bapak menanggapi ini? Nah, itulah yang salah. Jawabannya itu kan salah. Green economy itu kan artinya itu suatu yang membuat suatu, contohnya seperti sampah didaur ulang sehingga ada nilai ekonomisnya. Itu yang nama salah satu contoh, bukan penghijauan. Makanya saya juga heran, ya kok lain jawaban beliau itu. Nah, itu yang kita tahu, ya. Yang namanya green economy itu, ya, ada sesuatu barang yang didaur ulang mempunyai nilai ekonomis gitu. Baik. Kemudian selalu didengungkan draft ini tentang adanya video katanya mau ngasih uang 40M. Bapak melihat itu gimana? Nah, itu kan sebatas wacana. Nah, inilah kita ini kan, makanya setiap kita berbahasa harus bahasa hukum. Iya. Ya. Kalaupun dibilang 40 miliar ataupun 1 triliun, gue nggak nampak uang, apa bisa dikategorikan itu apa? Money politik. Ya, kalau ada salah satu berbicara bahwa akan menghabiskan 40M ataupun lebih, ya itu rencana, ya, belum melakukan. Lagi pula itu pas masa penanggulangan COVID pada saat itu bisa dikatakan bukan resmi masa kampanye, belum, masih sosialisasi tentang COVID. Ya, itu artinya, ya, bahasa hukumnya tidak bisa lah, tidak ada, hanya sebatas
wacana itu wacana, ya, belum terbukti gitu. Bang Amko, Pilkada Samosir 9 Desember sudah depan mata. Apa pesan Abang sebagai tokoh pemerkasa Samosir kepada masyarakat Samosir dalam Pilkada Samosir? Ya, kita sebagai warga masyarakat dan sebagai tokoh masyarakat tentu kita himbau kepada masyarakat Samosir supaya betul-betul datang ke TPS untuk memberi hak suaranya. Sekali-sekali jangan pilih untuk golput, ya. Daripada golput lebih baik berikan suaranya itu kepada nomor 2. Karena kita lihat kalau nomor 2 menang, kalau pantas menang, rakyat Samosir pasti senang. Begitu. Nah, karena kita melihat dari visi misi beliau itu, ya sangat-sangat yakin kita bahwa kepemimpinan pantas ataupun Pandiko dengan mertua setanggal ini, kita yakini Samosir akan lebih sejahtera ke depan karena banyak potensi-potensi yang mereka miliki. Kenapa yakin sama anak muda ini Pandiko dan mertua ini? Ya, keyakinan kita kan udah kita ikuti visi misi 2 kali debat kandidat di Kota Medan yang dilakukan di Kota Medan, kita ikuti. Di antara pasangan calon ini kan tentunya yang sangat potensial, yang sangat berbobot, ya kalau menurut saya itu nomor 2. Karena saya sudah mantan dewan anggota DPRD di Toba Samosir yang sudah sering untuk mengawasi pemerintah. Artinya keyakinan kita kalau pantas memimpin di Samosir ini, dia tidak cari untung di Samosir ini. Dia sengaja untuk membangun Samosir ini sebagai tanah kelahiran dia. Kenapa? Karena dia sudah merasa berhasil selama ini di rantau. Ingin dia mengabdi kembali ke kampung halaman untuk membangun Samosir yang sekaligus kampung halaman beliau. Ya, inilah kita sebagai warga Samosir sangat-sangat mendukung. Tipe-tipe yang demikianlah calon pemimpin yang harus kita menangkan. Karena udah kita lihat visi misinya, termasuk yang dibicarakan masalah fee proyek di depan. Selama ini siapapun pemimpin di Samosir ini selalu berbicara, karena saya salah satu kontraktor profesi saya. Maksudnya fee proyek ini gimana? Yaitu artinya kalau kita mau dapat pekerjaan harus setor dulu fee. Apakah selama ini terjadi seperti itu? Iya. Ya memang harus setor dulu. Kalau kita tidak setor, ya tidak ada kerjaan. Seperti inilah. Berarti Pak Amko mengalami itu juga? Saya memang mengalami. Dan termasuk saya sendiri tahun ini saya tidak mendapat pekerjaan dari pemerintah, dari Pemkab. Ya. Karena apa? Ya karena saya tidak setor fee. Oh. Itu. Karena yang dapat ini semua ini penamungnya udah setor duluan itu. Cuma nggak bisa kita buktikan, itu masalahnya. Tidak ada yang mengaku. Tapi yang pasti, ya selama ini kalau memang dia sebagai kontraktor, artinya kalau tidak setor duluan ya tidak bakal dapat. Inilah salah satu yang perlu perubahan yang dibuat oleh Pandiko. Kalau Pandiko terpilih, apakah Bapak yakin bahwa tidak ada fee di depan? Ya itu sudah jelas dinyatakan di debat publik. Coba nanti kalau Pandiko menang, minta fee, ya pasti kita demo dia. Nah, itu ada rekaman loh, ya nggak mungkin dia mengelak tentang itu, bahwa dia jelas menyatakan reformasi birokrasi, reformasi juga di bidang pengusaha, salah satu termasuk menghilangkan fee duluan, gitu. Nah itu sangat positif lah, ya makanya kita doakan bahwa Pandiko itu menang lah, mudah-mudahan Tuhan mendengar. Baik, terima kasih Pak Amko Cakar, Abang Anda atas waktunya ngobrol sebenarnya. Ya, terima kasih. Demikian ngobrol santai kita bersama Amko Sitanggang, tokoh pemerkasa Kabupaten Samosir yang menjadi pengamat sosial juga di kabupaten yang kita cintai ini. Saya Fernando Sitanggang untuk Kirim Berita TV. Horas.